Siap, Pak, siap. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar Tuhan untuk mengasah keterampilan kami dan menambah pengetahuan kami. Kami berdoa hari ini kiranya Tuhan memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami semua pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berkatin Bapak dosen kami, hanya Tuhan yang memberikan dia hikmat dan Tuhan juga boleh mengajarkan kami. Baik Tuhan, sehingga kami boleh mengalami impartasi dan mendapat pengetahuan yang membuat kami semakin berkembang dalam pelayanan yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan berkatinlah kami semuanya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Selamat Pak. Ya, salam semuanya. Salam. Halo Pak. Salam. Nah, pemahaman bagi kita semua bahwa jadi hidup kita ini adalah karena kita belajar manajemen, hidup kita ini adalah kita menjadi seorang pemimpin. Kemudian kita menjadi seorang yang sebenarnya manajemen di sini, tapi kita menjadi seorang yang manajer. Nah, seorang pemimpin, seorang manajer, apa buahnya? Buahnya itu dalam bekerja. Nah, seorang pemimpin, seorang yang mengelola, mengusahakan, dia bekerja dalam hidupnya. Itu buah, ya, buah dalam pekerjaan. Sebenarnya bekerja itu, saya bilang itu sama artinya dengan kita menyembah Tuhan, menyembah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, kemudian roh kita, roh, jiwa kita ini, kemudian tubuh kita. Ingat kita gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan dalam itu menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yaitu gambar dan rupa Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, tanamkan dalam diri kita bahwa kita seorang pemimpin, kita seorang yang mengelola, mengusahakan dalam kita bekerja, dalam bekerja. Makanya kita orang Kristen tidak boleh malas, tidak boleh malas, tidak boleh apa istilahnya? Ya, sama seperti kalau kita tidak bekerja, kita bilang kita tidak makan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita tentu bekerja. Bekerjanya apa? Kita memimpin jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, misalnya dalam jemaat, atau kita dalam usaha, kita ada usaha kita mengelola orang-orang yang ada bersama dengan kita. Apakah itu atasan kita atau apapun di bawah kita. Ya. Nah, itu saya ulang lagi, tanamkan dalam diri kita. Nah, minggu lalu kita sudah sampaikan. Nah, kita kemarin berakhir dengan sebagai pelaku manajemen, kita itu disebut dengan manajer. Ya, jadi manajer itu ada 3 ini, ada yang top manajernya, ada yang middle manajernya, kemudian yang first line manager itu artinya manajer yang bawah ya. Nah, mari kita lihat apa itu peranan, dan kita mulai dengan peranan dan tugas dari seorang manajer.
Dia merencanakan, kemudian dia mengorganisasikan, dan kemudian dia mengkoordinasikan, dan kemudian dia mengawas. Nah, itu yang kemarin disebut dengan fungsi daripada manajemen. Nah, orang yang melakukannya, orang yang melaksanakan, yang bertugas, yang berperan, itu adalah manajer. Jadi merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinir, dan mengawasinya. Mengawasi apa yang berjalan. Apakah perlu dalam hidup kita merencanakan? Nah, tahukah kata merencanakan ini itu sebenarnya spirit. Kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan baru 2 yang terjemahkan Lai, itu dalam Yesaya 11 itu dikatakan roh, ada roh di situ ya. Roh nasihat itu sebenarnya roh perencanaan. Jadi hidup kita itu perlu direncanakan. Misalnya kita mau ke mana besok, mau ke apa yang kita bawa hidup kita atau organisasi kita atau keluarga kita. Ya, saya percaya kita sudah merencanakan apa yang kita lakukan tahun ini misalnya. Tahun ini kita mau apa yang kita lakukan. Dan kita organisir itu dan kita koordinasikan dan kita mengawasinya. Jadi, nah itu peran dari manajer, ya, peran dari seorang manajer. Nah, mari kita lihat bagan ini ya. Bagan ini adalah kewenangan dan status dari seorang manajer itu dia interpersonal. Makanya salah satu kecerdasan sekarang adalah interpersonal atau relationship, relasi, membangun hubungan. Itulah kewenangan daripada seorang manajer. Nah, artinya gini, dia sungguh-sungguh jadi membawa sebagai penghubung, ya, sebagai penghubung. Makanya kalau kita lihat seorang manajer, dia merencanakan tadi, mengkoordinir, misalnya bertemu dengan orang besok misalnya, dengan kalau misalnya customer atau apa saja, misalnya kalau kita jual asuransi misalnya, kita ketemu orang, nah itu perlu interpersonal kita. Nah, kemudian seorang manajer itu karena dia punya interpersonal, berarti bagaimana? Nah, sekarang misalnya ilmu yang dipakai apa? Misalnya psikologi orang. Makanya kita menjadi seorang yang manajer, kita mendahului apa yang kita pikirkan, baru kita omongkan kepada orang lain. Itu misalnya itu kecerdasan interpersonal kita, gitu ya. Dia seorang yang menjadi penghubung, ya, menjadi penghubung buat orang lain. Nah, kalau di rohani itu karunia, misalnya karunia interpersonal itu artinya karunia misalnya doa syafaat misalnya, ya, interpersonal, ya, antar kita menjadi penghubung orang-orang kepada Tuhan, gitu loh. Kita menjadi orang yang mengelola, merencanakan, mengkoordinir, itu adalah kewenangan kita sebagai manajer, yang menjadi orang yang interpersonal, menjadi penghubung. Nah, itu perlu kecerdasan dalam seorang manajer, itu interpersonal, ya.
Nah, kemudian, nah sama seperti ini ya, misalnya orang interpersonal ini dia menjadi penghubung, misalnya dia menjadi apa ini istilahnya, sales ya, marketing ya. Tahukah kita semua adalah marketing kerajaan surga yang kita jual adalah nama Yesus Kristus kepada orang lain yang belum diselamatkan. Nah, itu perlu bagaimana kita menjadi punya kewenangan untuk yang disebut dengan interpersonal. Nah, kemudian kita menjadi penghubung, kemudian kita mengatakan menjadi seorang yang informasional. Kita mengatakan yang sejujurnya, kita menjadi juru bicara yang bagus, ya, yang mengatakan kebenaran, yang sesuai dengan apa yang menjadi kita lihat, menjadi apa yang kita saksikan. Ya, kita disebut dengan kita menjadi saksi, kan? Kalau di dalam Alkitab itu disebut dengan informasional. Informasi itu kita apa istilahnya, kita tampung, kita catat, misalnya gitu. Kita menjadi penghubung. Nah, jangan lupa kita ada atasan kita, misalnya ada atasan kita yang harus kita sampaikan informasi-informasi itu. Nah, coba bayangkan kalau kita menjadi orang yang apa ini, tidak kuat dalam interpersonal kita. Di-unmute, Pak. Kok hilang? Maaf Pak, tolong di unmute Pak. Aku di mute gitu ya. Oke, sudah? Sudah Pak, sudah. Nah, saya ulang lagi ya. Baik Pak. Punya status seorang manajer, dia punya wewenang untuk menjadi penghubung, seorang yang memimpin, yang menghubung, interpersonal, ya. Nah, kalau contohnya di dalam Alkitab itu kecerdasan interpersonal itu ya, yang itu ya, yang 12 pengintai itu, 12 pengintai itu, yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu. Nah, Kanaan. Nah, coba lihat ya. 12 punya informasi yang menjadi kenyataan memangnya real apa yang terjadi. Tapi mereka tidak menjadi memiliki kecerdasan interpersonal lain daripada Kaleb dan Yosua, ya. Nah, jadi seorang yang manajer, punya status manajer dalam hidupnya itu sangat luar biasa pengaruhnya. Dia interpersonal, kemudian dia menyampaikan informasional. Nah, itu kenapa kita bahayanya dalam kehidupan kita, misalnya dalam kita kalau bergereja misalnya, jangan sampai kita menjadi menyampaikan informasi yang salah, ya. Informasi yang salah itu misalnya jangan sampai kita menjadi membawa gosip pada orang lain. Nah, ini tahukah dalam dunia sekarang orang informasi itu bisa diputarbalikkan supaya kalau kita jadi tim, nanti kita sampai pada organisasi, kita menjadi suatu tim misalnya gitu. Nah, ada saja orang yang menyampaikan informasi itu yang berlawanan dengan kita. Nah, coba lihat ya. Manajer itu menjadi seorang informan yang harus sangat hebat, sangat brilian gitu ya.
Nah, itu kenapa dia tidak boleh menyampaikan informasi yang salah bagi perusahaannya, bagi atasannya, atau bagi orang lain yang sebenarnya untuk mengambil keputusan. Jadi dia ini ya, jadi dia mengambil keputusannya. Jadi ada orang yang seorang manajer itu dia menyampaikan, misalnya dalam suatu rapat misalnya, dia harus mengambil keputusan. Mengambil keputusannya ini dia, ya. Jadi usaha penghandalan gangguan alkohol berperunding. Jadi harus mengambil keputusan. Nah, itu kenapa kita sudah belajar ya, bahwa manajemen itu adalah seni untuk mengambil keputusan. Keputusannya dari mana keputusannya? Adalah dari interpersonal terlebih dulu, dari status kita sebagai orang yang punya kecerdasan relasi interpersonal, ya. Makanya kita tidak, kalau kita menjadi orang yang misalnya kita menjadi gembala, menjadi pelayan, kita tidak boleh pilih kasih. Kenapa? Kita harus lihat ini, kita punya interpersonal dalam depan kita. Kemudian kita menjadi orang yang menyampaikan kebenaran dalam situasi keadaan apapun, berita-berita jadi informasi ya. Nah, kemudian mengambil keputusannya. Nah, ini kita. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak menjadi penghubung yang benar, kita menyampaikan informasi yang salah, maka kita akan menghasilkan keputusan yang salah dalam hidup kita. Nah, itu pentingnya kita menjadi seorang manajer. Itu kenapa Tuhan bilang kamu harus kepada Adam ya di Taman Eden, kamu mengusahakan dan pelihara Taman Eden itu. Ya, padahal taman itu sudah sempurna. Ya. Nah, Adam punya relasi dengan Tuhan. Dengan Tuhan, dia punya interpersonal yang sangat luar biasa. Dia menjadi penghubung, ya, sebenarnya dia menjadi penghubung. Tapi dia tidak menyampaikan informasi kepada siapa nih? Kepada Hawa yang di sebelahnya. Dia tidak mencapai juru bicaranya Tuhan kepada Hawa. Nah, kemudian apa yang menjadi keputusan? Hawa mengambil keputusan untuk mengambil dari buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya apa? Semuanya sampai kita sekarang menikmatinya. Tahukah, itulah yang saya gambarkan dengan pendahuluan bintang tadi. Jadi kalau dosa merusak semuanya, merusak interpersonal, merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, maka informasinya menjadi salah, kemudian mengambil keputusan yang salah. Ya, itulah kita menjadi seorang manajer. Makanya kita mengusahakan dan memelihara. Atau kitab Yeremia bilang, kamu usahakanlah kesejahteraan kota itu, baru kamu doakan kesejahteraan itu. Dalam kitab Kolose pasal 2, Paulus bilang seperti ini, inilah yang aku usahakan dan aku gumulkan. Nah, itu sama ya, perkataan daripada Yeremia dan siapa nih, daripada Paulus. Nah, itu kita punya kewenangan dan kita punya jadi status manajer dalam hidup kita. Ini untuk semua kita, ya. Itulah terpenting belajar dalam manajemen hidup kita. Nah, sebelum kita sampai kepada pengertian kepemimpinan, kita belajar sekarang apa bedanya seorang manajer dengan seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin manajer adalah dia menjadi seorang yang mengelola. Dia menjadi pengelola, ya. Nah, seorang pemimpin dia memulainya, ya, ya. Nah, kemudian seorang manajer dia menjadi tiruan, artinya sering orang kita dengar ya, amati, tiru, modifikasi.
Nah, itu sebenarnya mengelola, bagaimana kita mengelola, belajar, mengamatinya, kita tiru. Dan tapi kalau pemimpin dia orisinil itu asli dia, asli. Itu kenapa dia berani memulainya, ya, memulai seorang karena asli gitu ya. Nah, kemudian seorang manajer dia menjadi mempertahankan. Nah, makanya kata kuncinya itu yang tadi ya, Kejadian 2 ayat 15 tadi, Kolose tadi, mengusahakan dan gumulkan. Nah, tetapi seorang pemimpin dia mengembangkannya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang talenta itu ya, talenta itu. Orang yang yang dapat 5 dan dia bisa mengembangkannya, ya, mengembangkannya. Kemudian yang 2 juga mengembangkannya. Tapi seorang manajer dia sebenarnya kalau dia hanya bisa saja yang 1 itu dia menghasilkan misalnya 1 saja, tidak ada kata hai kamu yang jahat, hai kamu yang malas dan jahat, oleh perumpamaan ya daripada Yesus ya, tentang Tuhan yang mengatakan kepada hambanya itu. Jadi manajer itu mempertahankan, ya, dan kemudian seorang pemimpin dia mengembangkannya. Bagaimana dia mengembangkannya? Ya, Yesus memuridkan 12 orang menjadi muridnya. Kemudian ada yang kemudian 70 murid, kemudian 120 murid, dan 500, 3.000 murid itu artinya murid-muridnya mengembangkannya, ya, mengembangkannya. Nah, kemudian seorang manajer dia fokus pada sistem dan struktur. Tidak boleh dia melanggar sistemnya, dia tidak boleh melanggar strukturnya. Misalnya seorang manajer pemasaran tidak boleh dia mengganggu manajer misalnya produksi, misalnya manajer produksi. Ya, itulah sistemnya. Ya, jadi fokus saja dia mengembangkan, mempertahankan apa yang dia bagiannya dia, ya, statusnya dia sebagai manajer. Nah, tapi seorang pemimpin dia mengembangkan pada orang itu harus di istilahnya itu diberdayakan. Jadi Yesus bilang sebagai seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Artinya Yesus itu fokus kepada orangnya, ya, pada orang. Kemudian manajer itu yang kelima bergantung pada hasil pengawasan. Ya, bergantung pada hasil pengawasan. Jadi kalau dia punya sistemnya terganggu, struktur terganggu, maka akan menjadi itu yang diawasinya. Nah, pasti ada hasilnya. Apakah hasilnya itu menguntungkan atau hasilnya malah buntung gitu, malah rugi. Tetapi seorang pemimpin dia membangkitkan kepercayaan. Jadi kok dipercayakan, jadi seorang yang dipercaya. Makanya kalau seorang pemimpin tidak dapat dipercaya lagi, makanya semua akan runtuh, ya. Jadi dapat dipercaya. Salah satu daripada syarat daripada hakim yang mertua Musa Yitro bagikan kepada Musa.
Carilah hakim yang dapat dipercaya. Kemudian seorang manajer memiliki pandangan jarak pendek. Ya, seorang manajer itu pendek. Kenapa jarak pendek? Jangan-jangan kalau terjadi kesalahan, jangan-jangan dia dipindah atau dipecat atau apapun juga, bisa seperti itu. Tapi seorang pemimpin dia pikir jarak jauh. Itu sebabnya kenapa dia pikir jauh sekali. Itu kenapa dia jaga kepercayaan dalam dirinya. Dia percaya pada dirinya, percaya, ya. Maka kenapa Tuhan menghargai kita percaya kepada Dia, tapi jangan lupa juga Tuhan percaya kepada kita, apa itulah Dia beri kepada kita. Ya. Karena segala sesuatu itu tidak ada menjadi milik kita, semuanya adalah milik Tuhan sebenarnya. Tapi kita pikir jarak jauh, pikir yang jauh. Ya, kita pikir generasi, kalau seorang pemimpin pikir generasinya. Ya. Pikir bagaimana anak cucu. Ya. Kemudian yang ketujuh, selalu berorientasi pada hasil akhir, itulah seorang manajer. Nah, makanya jangan heran kalau perusahaan untung, mestinya bank, maka dikasihlah apa istilahnya itu, bonus misalnya, bonus. Jadi akhirnya itu sangat berorientasi. Jadi target kemudian dikasih bonus dari akhir tahun misalnya. Ada apa istilah kalau di bank itu, dividen. Ada keuntungan. Ya. Nah, tetapi seorang pemimpin dia berorientasi pada masa depannya. Ya. Masa depan kita. Nah, itu kenapa Tuhan memberikan kepada kita untuk kita menjadi seorang yang memimpin, tapi juga kita menjadi seorang yang manajemen di depan kita. Ya. Jadi pikiran berorientasi masa depan, atau istilahnya itu kekekalan, atau yang kita bisa wariskan kepada generasi selanjutnya. Ya. Nah, kalau seorang manajer dia hanya akhirnya saja, hasil akhir. Ya. Makanya dia gunakan berbagai macam cara ya bisa dilakukan karena hasil. Nah, sebentar lagi kan pemilu. Berorientasi pada hasil akhirnya. Tidak pikir masa depan apa, ya terserah yang lain yang memikirkan. Nah, itu beda daripada seorang pemimpin dan manajer. Nah, kemudian orang yang manajer adalah dia meniru itu maksudnya, sudah ada patronnya, sudah ada sistemnya, sudah ada strukturnya, dia hanya meniru itu. Ini ada SOP-nya misalnya, ada SOP-nya. Ya. Tapi seorang pemimpin dia berani memulai, ya, walaupun itu banyak tantangan. Nah, saya beri contoh tentang ini, tentang yang tadi ya, pengintai tadi, informan, mereka interpersonal. Jadi mereka 12 pengintai itu harus mengintai, dia berrelasi dengan orang-orang, saya percaya orang-orang di Kanaan itu. Tetapi kemudian Yosua dan Kaleb, mereka berbeda dengan 10 orang menyampaikan informasi yang mereka saksikan di tanah Kanaan itu. Dan tahukah, kemudian mereka berdua lah yang memimpin generasi yang kedua dari bangsa Israel itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana caranya Tuhan
memakai dua orang ini dengan memulai, ya, ketika sampai ke mana ini, tembok Yeriko. Nah, kan ya hal yang aneh yang mereka memulai harus bertanya dengan Tuhan. Caranya adalah Tuhan bilang, kamu diam saja, kamu putar itu tembok Yeriko, dan kamu diam selama 6 hari itu, ya, 6 kali keliling itu. Nah, coba bayangkan disuruh diam, padahal bangsa itu adalah bangsa yang penuh dengan mulut yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, mulut yang menggerutu, mulut yang memberontak istilahnya gitu, dengan Musa dan Harun itu. Tapi Yosua dan Kaleb memulainya dengan mereka dengar Tuhan dengan caranya Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya interpersonal dalam hidup kita, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, wow, kita tidak bisa memulai dalam hidup kita. Ya, kita hanya meniru cara yang lama, yang lama. Ya, kita tidak mau menjadi mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Ya, siapa nih yang bilang, siapa ya? Isaac Newton, ya, kalau nggak salah. Isaac Newton kalau nggak Einstein. Dia bilang banyak orang gila itu, definisi dia bilang gila, definisinya adalah orang mengharapkan sesuatu bertambah dengan cara yang sama yang dia lakukan, ya. Dan dia itu adalah seorang yang meniru dengan cara yang sama. Nah, itu kenapa seorang manajer itu dia terima status quo. Ya, status quo itu. Karena dia punya mungkin dia sudah manajer, dia punya bawahan, tapi juga dia punya atasan yang mengambil keputusan dalam hidupnya. Nah, kenapa dia menerima status quo dalam hidupnya? Ya, karena ya, status quo itu sama dengan rasa nyaman, ya, rasa aman dalam hidupnya. Ya, itu kenapa jangan harap dalam suatu organisasi orang yang punya manajer jangan sampai belum pernah kita dengar orang yang membela anak buahnya ketika anak buahnya salah. Kenapa? Karena seorang manajer hanya menerima status quo. Dia aman untuk dirinya. Tetapi seorang yang memimpin adalah dia punya tantangan, dia menantang, ya, punya tantangan yang luar biasa. Itulah seorang pemimpin yang menantang status quo. Kalau orang yang seorang pemimpin itu sama seperti ini, ya, saya beri contoh saja. Ketika Abraham dan Lot pisah, ya, Lot memilih Sodom dan Gomora atau lembah Sungai Yordan itu. Tuhan bilang kepada Abraham, ayo Abraham, keluarlah kamu dari kemah itu. Kemudian bukan hanya keluar, tapi kamu lihat ke atas. Dan kalau kamu bisa hitung bintang-bintang itu, nah, itulah bagianmu, itulah yang kamu dapatkan, itulah keturunanmu maksudnya. Nah, itu menantang istilahnya seorang pemimpin. Nah, manajer dia status quo. Coba bayangkan kalau Abraham itu hanya berhenti, dia ada di kemah nyaman, dingin, kemahnya gitu mungkin, ya, karena nggak ada AC, mungkin dingin di situ, dan dia tidak
tidak keluar untuk melihat bintang itu, dan Tuhan berkata, kata menghitung itu artinya kalau kamu bisa hitung bintang itu, kamu dapatkan di tanganmu menghitungnya misalnya. Itu seorang pemimpin. Disitulah Abraham menjadi, Tuhan membawa dia bukan sebagai hanya manajer, tapi dia jadi seorang pemimpin, menantangnya gitu ya. Jadi kenapa Abraham berani memberikan apa istilahnya pilihan kepada keponakannya Lot itu. Kamu pilih aja, kalau kamu ke sini, aku ke situ istilahnya gitu ya. Nah, waduh, ini seorang pemimpin adalah melakukan dengan benar, tetapi seorang manajer melakukan dengan benar, tetapi seorang pemimpin melakukan yang benar. Itu nggak kelihatan ini ya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Izin Pak, Ya. apakah seorang manajer ini seperti kita tadi memandang jarak jauh, mengamati itu bisa kita bilang istilahnya seperti ATM Pak? Amati, tiru, dan modifikasi Pak. Seperti itu Pak. Oh ya, benar. Ya, itu seorang manajer tuh. Ya, amati dulu, tiru. Ya, kalau benar, kalau baik itu dia tiru dan modifikasi ya seorang Pak. Ya, benar tuh Pak. Iya Pak. Ditiru, dimodifikasi, tapi jangan ditiru 100% diikuti. Itu yang banyak terjadi di negeri ini Pak. Seperti bisnis yang satu bikin itu laundry semua, bikin warung makan sama semua tiru, tapi modifikasinya nggak pernah saya temukan begitu Pak. Terima kasih. Jago tiru tapi tidak bisa modifikasi. Harus mengembangkan kepemimpinan kita. Itu sebabnya kenapa kita, yang saya mulai dengan ini ya, dengan bintang ini. Bintang ini. Kita bilang seperti ini, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga, kan? Ya, Pak. Nah, di dalam misalnya kamu bekerja ini, kerjakanlah buat segala sesuatu itu buat Tuhan, Alkitab bilang, seperti buat Tuhan ya. Kolose 3:23. Kemudian jiwa, pikiran, perasaan, kehendakmu. Apa jiwa kita? Jiwa kita makmur. Makmur itu ya, makmur itu bukan apa istilahnya, orang pikir oh banyak duit, banyak harta. Harta itu bonus saja buat kita. Ya. Itu yang saya mau bilang kepada kita, ya. Oke, ada lagi? Ada Pak. Oke. Berarti dari pelajaran ini, dari tadi kan Bapak menjelaskan bahwa pemimpin itu seolah-olah lebih benar. Nah, jadi berarti kita harus menjadi seorang pemimpin atau manajer. Nah, dalam dua hal ini, kira-kira yang kita mau laksanakan dalam gereja ini, kita jadi pemimpin dulu, atau pemimpin seperti manajer, atau manajer seperti pemimpin, Pak. Terima kasih, itu aja, Pak. Nah, jadi saya sebintang ini ya, kita mengembangkan pemimpinan kita, tetapi sekaligus juga kita manajemen hidup kita. Tidak boleh apa istilahnya, timpang, ya, sama seperti ini ya, firman dan Roh Kudus gitu ya. Kedua sayap burung nasar istilahnya gitu.
Jadi seorang pemimpin dia juga harus sebagai seorang manajer, ya. Dia mengusahakannya dan dia pelihara itu. Nah, kemudian seorang pemimpin, kita bilang biarlah rohmu nyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan kita berpikir kalau seorang pemimpin itu kita berkuasa atas orang lain. Enggak. Alkitab berbilang seperti ini ya. Ketika ibu daripada Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus pada saatnya nanti, anakku yang satu ini di sebelah kirimu, di sebelah kananmu. Nah, Yesus berkata, barang siapa ingin jadi lebih besar, dia menjadi pelayan. Bagi orang yang utama, dia menjadi seorang hamba. Nah, jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang melayani, seorang yang menjadi pelayan. Bukan berkuasa atas orang lain yang perintah-perintah, yang punya otoritas yang apa istilahnya, otoriter, tidak. Maka kepemimpinan Kristen adalah, nanti belajar ya kalau ada kepemimpinan Kristen, kepemimpinan yang melayani. Jadi dua-duanya yang kita kembangkan. Yang tadi kan adalah pengetahuan kita sebagai seorang pelayan ya. Jadi hidup kita ini kita menjadi mengelola nih. Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi sebelum ini ada, kita menjadi orang yang memulainya. Memulai usaha yang tadi Bapak bilang. Kalau sudah ada memulainya, tidak mungkin kita tidak mengelolanya, ya. Mengelolanya. Apa tiruannya? Kita bisa belajar dengan orang lain. Nah, sekarang kan banyak pemerintah memberikan misalnya kredit misalnya. Kredit kepada usaha kecil, ya, UMKM itu ya, usaha kecil menengah. Jadi itu dia maksudnya. Jadi bukan berarti saya pilih saja pemimpin, nah, nggak manajer, nggak diabaikan, tidak. Kita menjadi seorang pemimpin dan juga seorang manajer. Dari manakah kita ketahui itu? Dari ini dia. Kita berani memulai usaha kita, misalnya contoh, ya. Kita mulai misi pergi. Kita memulai misalnya jemaat pergi ke pulau ini, kita misalnya, kita memulai, itu seorang pemimpin, ya. Nah, kemudian kita misalnya fokus pada yang ATM tadi ya, kita ATM. Nah, kalau kita seorang pemimpin, kita fokus pada orang, ya. Makanya Yesus bilang kepada Petrus itu, Aku menjadikan engkau penjala manusia. Dulu apa yang Petrus lakukan? Adalah dia fokus pada sistem. Sistemnya apa? Dia nelayan. Sistemnya apa? Di strukturnya dia menjadi seorang yang pelayan. Apakah itu salah? Tidak. Dia berkata, kamu bukan lagi menangkap ikan, tetapi aku menjadi penjala manusia. Kamu bukan penjala ikan lagi, tapi kamu menjadi penjala manusia. Artinya gini, Yesus memberikan penghargaan kepada Petrus itu waktu menjadi nelayan, dia menjadi nelayan. Tetapi akhirnya kemudian jadi pemimpin gitu ya. Dan kata, ingat ya dalam Yohanes 21 itu, gembalakanlah domba-dombaku ya. Kalau kau mengasihi aku, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Jadi Tuhan mau mengajarkan fokusnya kepada orang. Nah, itu adalah seorang pemimpin. Tapi coba bayangkan kalau Petrus tidak punya pengalaman dia sebagai mengelola hidupnya menjadi nelayan, ya kan?
Nelayan apa dia? Dia kerja kan, bangun pagi, malam misalnya malam. Dia mengelola kehidupannya, sistemnya, kehidupannya dia kelola. Gitu. Dia kelola keluarganya juga misalnya. Itu seorang manajer, kita seorang bapak rumah tangga, ya, kita mengelola rumah tangga kita. Ya, betul itu. Jadi jangan oh aku seorang pemimpin nih, aku kembangkan pemimpinan kota, tapi kita tidak bisa kelola, tidak bisa juga. Nah, kita jadi seorang manajer, tapi sekaligus kita juga seorang pemimpin. Oke? Ada lagi? Nah, sekarang kita kepada kepemimpinan. Pemimpin. Seorang pemimpin. Pemimpin adalah seorang, ya, orangnya. Jadi seorang pemimpin itu disebut dengan orangnya. Leader, pemimpin. Ship itu perahu, leadership. Jadi bagaimana dia membawa perahunya menuju satu tujuan. Dia memimpin, dia membimbing dan menuntun perahu itu sampai kepada tujuannya. Ya, apa tujuannya? Yesus sebagai pemimpin, apa yang dia bimbing kita, dia tuntun kita adalah sampai ke tujuannya. Tujuannya apa sih? Adalah mengembalikan gambar dan rupa Tuhan dalam hidupan kita. Untuk apa? Untuk kita berkuasa memerintah di bumi ini. Ingat ya, seorang pemimpin, ingat ya, bukan untuk berkuasa atas manusia, tapi melayani orang untuk sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Ya. Nah, kalau kita belajar teologi, banyak orang banyak bedanya. Apa sih banyak tujuan hidup kita? Banyak orang berpikir gini, tujuan hidup kita itu ya surga. Surga. Itu nanti surga, itu nanti. Alkitab bilang gini, kerajaan surga itu datang ke bumi ini. Datang ke bumi ini. Kenapa Alkitab, apa hubungannya orang bertobat? Kerajaan surga ada dekat. Bahasa aslinya tuh in hand, ada di genggaman jika orang bertobat. Artinya gini, orang bertobat adalah orang yang berubah paradigmanya, bukan untuk dirinya lagi hidupnya, tapi untuk gambar dan rupa Tuhan. Itu menjadi tujuannya, untuk memerintah dan berkuasa di bumi ini. Berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, Alkitab bilang, atas binatang-binatang yang merayap di muka bumi ini. Ya, itu kepemimpinan. Jadi suatu seni atau cara yang diberi kemampuan untuk membimbing. Jadi diberikan kemampuan untuk membimbing. Ya, kemampuan untuk membimbing. Nah, itu sebab kenapa jawaban Yesus kepada Nikodemus itu, ya, dalam Yohanes 3 itu ya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Melihat kerajaan surga. Nah, itu sekarang penting orang bertobat kan, seperti dilahirkan kembali. Alkitab bilang, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disediakan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi kenapa kita bertobat? Supaya kita menjadi orang yang bisa membimbing orang. Kita bisa menuntun orang
kepada tujuan yang Tuhan mau, tujuan tertentu ya maksudnya. Nah, kalau tujuan bisnis, apa itu tujuan bisnis? Kalau bisnis, tentu untungnya. Adakah orang yang berusaha bisnis gitu, tetapi tidak yang dia mau, rugi aja, nggak ada kan? Ada Nah, Pak, kita badan bilang sosial saja, Pak. NGO Pak, NGO. NGO itu masih ada orang yang mendananinya. Gimana dia bisa hidup? Mana ada NGO yang dia bisa hidup sendiri? Ada orang luar yang mendanainya. Ya. Nah, kita bergereja juga sama seperti itu kan. Kalau kita berkata kalau kamu yang bercukupan, kamu berbagi kepada orang yang kekurangan. Apa tujuannya? Itulah gereja, membimbing orang, menuntun orang, ya, kepada satu tujuan dalam hidupnya. Itu seorang pemimpin. Nah, coba bayangkan tadi, kalau kita abaikan peran kita sebagai manajer, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang misalnya untuk kita menyampaikan kabar baik, berita ya, Injil gitu ya. Dan kalau kita menyampaikan informasi yang salah, nah itu kenapa penting kita menjadi seorang pemimpin juga sekaligus menjadi seorang manajer. Nah, ini definisi-definisi daripada kepemimpinan ya, kemampuan mempengaruhi, menuntun dan membimbing seseorang atau kelompok dan yang punya visi dalam pribadinya sebagai landasan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, tujuan bersamanya ada visinya, ya. Kalau belajar teologi ya, ada visi Bapa, ada visi Anak, ada visi Roh Kudus kan. Ada visi-visi itu. Ada Pak. Kalau orang ya, kalau belajar teologi ya kan. Nah, kenapa penting pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, ya, ini menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya, itu kenapa banyak Alkitab Yesus bilang, sebenarnya kalau kita banyak lebih dalam mempelajari kepemimpinan, salah satu atribut seorang pemimpin itu adalah rendah hati. Rendah hati atributnya. Dia komunikasi, orang yang berkomunikasi. Komunikasi yang tertinggi adalah orang yang mendengarkan, lebih banyak mendengar, ya. Nah, itu kenapa seorang pemimpin juga seorang manajemen adalah manajer ya, bukan seorang manajemen. Seorang manajer itu mempunyai persamaan, menggerakkan orang lain untuk tujuan bersama dan ya, itu sebabnya kenapa Yesus memulai memuridkan 12 orang itu. Dia menggerakkan 12 orang itu. Ya, sampai kita sekarang. Ya. Sampai pada tujuan, mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks kita bergereja, ilmu pengetahuan manajemen dan pemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Itu kenapa Paulus mengajarkan apa? Kata banyak saling kan? Hendaklah kamu saling mengasihi. Yohanes bilang juga saling mengasihi, saling lebih dulu memberi hormat,
saling mengampuni, saling mendoakan, saling. Kata saling itu adalah semuanya punya, hendaklah kamu saling rendah hati, ya. Kata saling itu di dalam gereja adalah manajer dan kepemimpinan penting di dalam konteks kita bergereja. Kata saling, ya. Coba bayangkan kalau kita saling melayani, gitu, saling melayani di dalam gereja. Kita mendahului misalnya orang yang tua, oke. Kalau kita muda, kita melayani orang, oke, saling menyapa, saling saling menasehati, ya. Itu kata saling, itu karena penting dalam kita seorang punya pengetahuan manajemen dalam hidup kita dan seorang pemimpin, ya. Makanya kita menjadi orang yang hidup diam rukun dalam kita bergereja, Banyak orang yang tidak seimbang antara manajemennya dan kepemimpinannya, ya. Banyak orang yang, makanya jangan heran orang menjadi memisahkan antara yang rohani dan sekuler. Akan terjadi pemisahan seperti itu kalau orang tidak memahami pengetahuan manajemennya dan kepemimpinannya dalam hidupnya, dalam satu gereja, ya. Ya, itu konteks gereja, bagaimana kita punya pengetahuan tentang manajemen kita dan kepemimpinan kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak, dari saya Pak. Ya. Tadi saya terlewat itu Pak, yang perbedaan manajer dan pemimpin, yang nomor 10 apa ya Pak? Melakukan, dia terpotong Pak di layar saya lihat Pak. Ya, betul. Kalau manajer melakukan dengan benar. Ya, pemimpin Pak? Kalau pemimpin melakukan yang benar, tidak ada dengannya, ya. Oke. Terus saya mau nanya Pak, ini nomor 9 kan menantangnya. Atau ada tambahan Pak, contohnya tadi kan ada Bapak beri contoh, kalau manajer dia selalu menerima status quo atau dia mencari aman gitu ya Pak. Kalau misalnya ada masalah dia selalu menyalahkan bawahannya atau dia akan mencari aman, dia nggak mau tahu gitu. Tapi kalau pemimpin dia menantangnya atau dia membela orang yang di bawahnya atau orang yang dia bawa gitu Pak. Itu menantangnya bisa garis miring membelanya atau gimana Pak? Nah, maksudnya dia tidak, kalau dia merasa aku sudah aman nih, nggak perlu lagi meningkat, misalnya gitu ya. Misalnya contoh, Bapak Ibu yang kuliah ini kan misalnya sudah rasa aman nih, nyaman, aku sudah bisa ini. Nah, itu status quo, tidak mau lagi mengembangkan dirinya lanjut. Nah, seorang yang memimpin itu dia menantangnya tuh, maksudnya aku harus lebih lagi gitu loh, lebih lagi, istilahnya tuh upgrade lagi dalam hidup kita gitu loh, tidak menerima status quo dalam diri kita, ya. Oh, menerima tantangan Pak, ini Pak ya? Ya, itu maksudnya tidak menerima status quo, rasa nyaman, rasa aman gitu aja, gitu ya. Menteri menantangnya itu menantang status quo itu, maksudnya dia berani keluar dari sini nyamannya. Bahasa Itu seorang Indonesia, pemimpin.
kalau boleh saya bilang, kalau ada bahasa Inggrisnya out of the record, out of the box gitu Pak. Ya, Out of the betul. box. Boleh. Out the box. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya pikir Pak, ini menerima status ini menurut saya Pak, dia sudah puas dengan apa yang dicapai sesuai SOP dari organisasi itu sendiri. Sementara kalau menantang ini Pak, itu sebagai pemimpin karena semangatnya yang ingin melayani terus, maka dia tidak mau nyaman dengan keadaannya. Kalau di perusahaan mungkin sebagai manajer di sebuah organisasi, mungkin kalau udah tercapai targetnya ya dia tenang. Yang penting sudah sesuai dengan apa yang dia pikirkan, apa yang ditargetkannya bagi dia. Mungkin itu kalau menurut saya Pak. Dan mungkin ini ada pertanyaan Pak. Pertanyaan ini Pak. Ini menarik nih dengan belajar manajemen ini. Sebenarnya kalau kita belajar manajemen itu ada beberapa hal bidang manajemen. Manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, administrasi, dan segala macam. Namun di dalam gereja, seorang pemimpin kan semua dia tidak memiliki semua ilmu manajemen itu Pak. Nah, kadangkala ada salah satu memang dia lemah di salah satu bidang ilmu manajemen tersebut. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, mengenai manajemen sekuler ini dengan manajemen pelayanan, apa bedanya Pak di dalam sebuah gereja? Nah, apa yang menjadi bedanya? Sebenarnya tidak ada perbedaannya. Semuanya bersumber kepada Alkitab kan. Makanya saya mulai dengan manajemen itu apa? Yang Kejadian 2 ayat 15 yang minggu kemarin kita baca kan. Kamu mengusahakan dan memeliharanya. Nah, tahukah setan membuat pemisahan antara orang yang sekuler dan yang rohani, ya. Coba lihat yang tadi saya sampaikan bahwa konteks gereja, pengetahuan manajemen dan pimpinan itu sangatlah penting, ya, untuk kita belajar, untuk kita mengetahuinya bagaimana mengelolanya, ya. Atau kita lebih lagi misalnya ada bagaimana sih kita mengelola emosi kita misalnya, ya. Nah, ada kecerdasan emosi, ya. Apakah itu digunakan di dunia sekuler? Oh, jelas digunakan. Nah, banyak orang yang salah kita sekarang adalah sebenarnya orang dunia. Dunia itu sistem, ya. Ingat ya, dunia itu sistem. Kalau kita belajar dunia itu sistem, itu lebih hebat daripada gereja. Ya, gereja. Nah, itu kenapa banyak orang sepertinya meremehkan tentang manajemen gereja. Ya, terus terang kita harus belajar tentang bagaimana kita punya manajemen dalam kita punya gereja. Jadi kenapa kita punya pemimpin, misalnya ketua, kalau di organisasi kan sekretaris, bendahara, ya, gitu. Sangat penting, ya. Organisasi kita penting ada untuk pemerintah kita. Ya, misalnya untuk legalitas kita tidak menjadi orang yang liar dalam dunia ini. Gitu.
Jadi kalau kita berpikir, Pak, jangan kita memisahkan sama seperti pemimpin dan manajer tadi. Kita tidak ada istilah kita sekuler dan rohani. Atau orang bilang, kamu pendeta pengusaha. Nggak ada itu. Semua kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang lain adalah hamba setan. Silakan aja yang hamba setan. Kalau saya bilang, tidak ada bedanya sekuler dengan hal yang rohani. Ya. Tahu kan cerita awal daripada sejarah daripada sekuler itu sebenarnya gini. Saudara kita Katolik, itu kenapa mereka tidak menyuruh orang jemaatnya untuk baca Alkitab, yaitu zamannya dulu. Jadi, mereka hanya para yang rohaniawan aja yang tahu Alkitabnya. Nah, tapi sekarang kita tidak mau. Kita anjurkan semua jemaat adalah baca firman, melakukan firman Tuhan. Gitu. Ya. Itu, Pak. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Yang Silakan. pertama, yang pertama, Pak, ini kan mata kuliah manajemen gereja ya. Jadi apakah kita lebih fokus ke manajemen gerejanya? Tapi karena ketika Bapak sudah menyinggung tentang leadership kepemimpinan dan membandingkannya dengan manajemen, maka saya teringat bahwa seorang gembala atau pemimpin dalam satu gereja, dia harus memiliki kedua-duanya. Sebagai gembala dia harus sebagai leadership, karena dia bukan punya bawahan, tapi dia punya murid, atau dia punya pengikut, bisa jadi dalam tanda kutip dia adalah murid, dan sebagai manajer, dia punya bawahan. Kalau pemimpin tadi berorientasi kepada prosesnya, maka si manajer itu berorientasi pada hasilnya. Kalau manajer tadi itu berorientasi kepada membangun sistem, menerapkan sistem, maka pemimpin adalah membangun sistem atau membangun. Jadi saya pikir, Pak, kalau Bapak setuju dengan saya, kedua-duanya itu harus ada di dalam gereja. Tetapi bagaimana cara dia bisa membedakan pada saat yang sama dia adalah gembala sebagai pemimpin dan pada saat dia sebagai manajer, ya, yang berorientasi pada hasil, sementara sebagai gembala dia berorientasi pada proses. Karena tidak semua jemaat mampu melakukan hal yang sama pada waktu yang sama. Sedangkan pada manajer itu dituntut harus bisa melakukan ini dan ini dan ini karena ada hasil yang diharapkan. Nah, bagaimana dengan itu, Pak? Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya ketika dia harus memimpin dan dia juga harus sebagai manajer? Begitu, Pak. Ya. Pak, saya, Pak. Oke, silakan. Seorang gembala itu, Pak, harus menjadi pemimpin yang memiliki kecakapan manajerial. Itu, Pak, yang kalau menurut saya kedua-duanya ini sangat penting. Jadi sebagai pemimpin yang memiliki kecakapan manajemen. Jadi dia juga adalah manajer. Gimana, Pak? Agak Ya. bingung. Agak bingung, Pak. Jadi gini, benar, jadi kita sebagai pemimpin sekaligus kita menjadi, tadi saya sudah jelaskan ya, saya seorang manajer. Apa yang kita dapatkan hasilnya ya? Tahukah sih kita menjadi seorang yang bekerja? Ingat ya, pemimpin manajemen bekerja. Kalau seorang pemimpin tidak bekerja, ya kita sebagai gembala, apa kerjaan kita? Berarti kita memberi makan kepada domba-domba.
rumput yang segar. Berarti kita seorang pemimpin yang memberi makan kepada makan rohani, maksudnya memberi makan rohani, bahkan juga jasmani juga, ya. Nah, waktu kita memberi makan itu, ya, kita menjadi orang yang seorang pemimpin. Karena kita belajar firman Tuhan, kita belajar konteksnya, kalau kita khotbah misalnya, belajar teksnya, bagaimana aplikasinya, bagaimana contohnya, itu kita gumulkan, tidak sembarangan kita memberi makan kepada jemaat, kepada domba-domba. Tapi di satu sisi kita menjadi seorang yang mengelola manajemennya, mengelola, mengusahakannya. Bagaimana? Ya misalnya beliau berkata, ketika domba-domba itu hilang, ini contoh ya, hilang, kita menjadi orang yang mencarinya. Yang sakit kita menjadi orang yang menyembuhkannya, memulihkannya. Itu yang disebut dengan kita menjadi seorang yang manajer. Nah, ketika kita melihat domba itu yang sakit sembuh, nah itu kita mengambil fungsi sebagai orang yang manajer, ada hasilnya. Gitu loh, Pak. Nah, misalnya contoh, kita, ya, mungkin bisa saya tambahin sedikit, Pak, biar agak jelas sedikit. Menurut saya, kalau pemimpin itu bicara tentang pengaruh, Pak. Jadi contohnya keteladanan. Keteladanan itu sifatnya memimpin, gitu, Pak. Kalau manajer itu pengelolaan, misalkan di dalam sebuah gereja sudah ditentukan mungkin SOP-nya, apanya, itu yang mengelola itu manajer, gitu. Mungkin simpelnya dari saya begitu aja, Pak. Jadi kelihatan nih. Ya, kan tadi ditanyakan kapan kita mengetahui waktu kita memimpin, waktu kita sebagai seorang manajer. Nah, saya beri contoh ya tadi. Ya benar, kepemimpinan itu sebenarnya pengaruh, teladan. Ya, kita teladan. Nah, apa buktinya kita, hasilnya apa kalau kita sebagai teladan? Ya, misalnya sebagai contoh, kita khotbah tentang doa. Doa nih. Kita seorang pemimpin nih lah, kita sebagai yang menyampaikan firman Tuhan di depan, di dalam jemaat. Nah, kemudian kita sampaikan ini, kita gumul tentang apa sih doa, tentang apa sih berdoa, tetapi kita tidak mengusahakan doa itu. Kita tidak menjadi seorang yang manajer. Maka jangan kita bermimpi melihat gereja atau jemaat atau domba-domba itu berdoa. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti, gitu loh. Nah, fungsi daripada seorang pemimpin, dia teladan, dia menjadi berarti dia sebagai pendoa, dia berdoa, karena dia membahkan, kemudian dia menyampaikan, dia mengelolanya itu, mengusahakannya apa? Dia sampaikan itu kepada jemaat, dia mengajarkannya kepada jemaat. Hasilnya apa? Nah, kita bisa lihat hasilnya. Domba-domba, jemaat bisa hadir kalau ada doa dalam jemaat. Nah, itu maksudnya kita menjadi seorang yang manajer, mengelola, dan kita ada seorang pemimpin. Gitu loh, maksudnya kapan sih waktunya kita menjadi orang yang memimpin, kapan kita manajemen? Tidak ada kita, waktu ini saya memimpin, waktu ini kita manajemen. Tidak, sama-sama kita sebagai teladan, tapi kita mengaplikasikannya teladan itu dengan itu yang disebut dengan manajemen, manajernya, melakukannya itu ada hasilnya nanti. Orang akan tadi dia amati, dia tiru, ya, dia tiru lagi, dia modifikasi, dia belajar, ya apa yang mereka lihat dari kita, ya. Teladan itu kan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dan hidup kita. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak bisa kita, hari ini saya jadi pemimpin,
besok saya jadi manajer. Tidak, jadi sama, jadi include. Itu kenapa saya bilang ini tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Jadi bintang ini dalam hidup kita, ya. Kalau kita khotbahkan ini, wow, sangat luar biasa, ya. Orang kinerjanya apa yang mereka ukur adalah kepuasan. Sama seperti orang puas dengan kinerjanya Presiden Jokowi, misalnya contoh, ya. Apa yang mereka Jokowi dapatkan? Karena dia seorang pemimpin, tapi dia juga jadi seorang manajer, seorang pengelola, ya, mengelola bangsa ini, gitu loh, bangsa ini. Dia sebagai presiden, dia sebagai kepala negara, maka rakyatnya puas, walaupun ada juga yang nggak puas, gitu. Nah, kita sebagai gembala juga seperti itu, gitu. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai manajer akan puas. Orang akan melihat puas, hasilnya apa? Ya, ada hasilnya pasti. Tidak ada yang tidak berhasil. Akan pasti ada hasilnya. Mungkin hasilnya satu, tidak apa-apa. Kalau kita bilang mungkin kita satu atau dua, seperti talenta itu yang jadi contoh tentang talenta itu, ya, gitu. Oke? Satu hal lagi Pak, boleh Pak? Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya karena memang sejak awal kan saya mengikuti bimbingan dari Bapak ya Pak ya. Pas kebetulan memang saya ini backgroundnya manajemen Pak. S1 saya S1 manajemen. Okay. Jadi memang saya agak sedikit berbeda dengan apa yang diajarkan kepada kami di bangku kuliah pada saat itu, sehingga kami agak sedikit kok beda ya, itu maksud saya. Nah, jadi kalau kembali kepada tiga tadi, bintang Daud yang tadi, kalau kami menganalogikan, Bapak sedang membawa kami, kalau seseorang gereja sebagai tubuh Kristus, maka kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka kalau Bapak menganalogikan itu menjadi gereja dalam bentuk bangunannya, maka saya mau bisa membaca di situ adalah bangunannya itu adalah tubuhnya atau lembaga atau institusinya, ada lembaga secara legal yang diakui oleh pemerintah bahwa memang itu adalah satu lembaga, sama seperti kita adalah punya tubuh. Demikian juga kalau dia adalah jiwa itu yang memikirkan kehendak, ada visi di situ, ada misi di situ. Maka itu berbicara tentang manajemen. Roh itu berbicara tentang tuntunan, Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita. Maka itu berbicara tentang yang saya lihat kepemimpinan. Maka kalau dalam studi manajemen kan ada istilahnya memang empiris, dan seperti yang Bapak jelaskan di awal itu ilmu manajemen adalah ilmu yang sifatnya rasional dan studi empirisnya. Maka saya coba melihat bahwa di dalam kejadian itu Bapak sedang menggambarkan tugas yang diberikan Allah kepada manusia itu. Bapak coba menggabungkan dengan pola manajemen. Itulah yang saya tangkap, Pak. Kalau dari segitiga itu yang saya pahami menurut saya. Gitu, Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaan atau penjelasan ini? Ya, saya sih menyamakan persepsi Pak, karena dengan Bapak menganalogikan bintang Daud itu seperti begitu model ya, ada kepemimpinan, ada manajemen, ada kinerja. Buat saya masih belum jelas buat saya, nggak nyambung buat saya Pak. Karena kalau saya analogikan tubuh itu sebagai tubuh, maka tubuh di dalam instansi atau gereja adalah lembaganya, itu adalah tubuhnya, begitu. Pendekatannya lebih tepat ke situ dia. Lalu jiwa itu berkaitan dengan manajemen, karena itu yang mengelola, itu memikirkan bagaimana ini bisa berkembang segala macam. Sedangkan kepemimpinan itu adalah yang membimbing, mendorong, itu adalah Roh Kudus tadi, roh. Jadi itu menurut saya Pak ya, itu lebih cocok kalau dianalogikan seperti itu. Tapi mungkin lebih lanjut nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya akan lebih paham lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi ini apa yang saya analogikan inilah kita gitu loh. Saya tidak sampai organisasi dulu. Inilah kita.
Ya, kita ini tidak makhluk roh yang memiliki jiwa yang terdapat dalam tubuh kita. Ya, ini manusia kita gitu loh. Inilah kita. Ya, kita ini yang manusia inilah saya sebut dengan manusia. Ya. Kalau saya gambarkan lagi, misalnya di sini adalah salib. Manusia ini harus berfokus hanya satu, pusatnya adalah Kristus. Ya. Misalnya di sini ya, itu sudah belajar teologia. Oke. Nah, kalau kita belajar manajemen, nah itu saya tidak bisa abaikanlah ini, maksudnya abaikanlah roh, jiwa, tubuh kita ini. Kita tidak belajar ini nih. Yang kita belajar ini adalah ini. Manajemen ini. Kalau ilmu pengetahuan kepemimpinan juga ada. Saya punya tesis dan disertasi ada tentang kepemimpinan terhadap kinerja. Nah, dunia manusia yang ada manusia makhluk roh ini definisinya saya ini ya. Makhluk roh yang memiliki jiwa terdapat dalam tubuh. Di dalam tubuh kita ini yang kelihatan kan, tubuh kita ini kelihatan nih. Yang kelihatan ini adalah dengan kita bekerja adalah buahnya. Bagaimana kita bekerja adalah kita menjadi seorang yang memimpin. Kita tidak bisa pisahkan dengan kita menjadi orang manajer. Ingat manajemen ya, manajer seni adalah ilmu juga. Nah, karena kita belajar tentang manajemen gereja, ya manajemennya ada paselnya, istilahnya paselnya. Kalau bicara tentang jiwa ada psikologi, ya. Kalau tubuh ada kedokteran. Kalau bekerja, ya bekerja ini ilmu ya sekarang orang mendapat duit misalnya. Dia pekerjaannya apa, profesinya apa gitu loh. Ya, bekerja itulah kinerjanya, performance-nya bahasa Inggrisnya. Kemudian rohnya, roh. Ini bicara tentang teologia nih. Pemahaman tentang Alkitab. Nah, itu maksudnya Pak. Ya enggak apa-apa, kita manajemen ini kita belajar manajemen gereja, secara gereja. Maka gereja adalah pribadi kita. Belajar tentang teologi, eklesia. Nanti kita belajar selanjutnya tentang manajemen gereja. Nah, ini kan bicara tentang pendahuluan nih yang kita belajar nih. Ya. Gitu Pak ya. Ya? Pak, sama kepada siapa kita minta silabus catatan ini, Pak? Oh, nanti saya sampaikan nanti ke. Terima kasih, Pak. Oke. Berapa Pak Samuel, berapa menit lagi? Masih 12 menit lagi, Pak. Kalau sampai jam 9. Masih 12 menit, Pak. Kalau sampai jam 9. Oh, 12 menit. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang organisasi. Pengertian organisasi. Ya. Nah, ini definisi organisasi secara ilmu pengetahuan. Dan ya. Nah, tadi itu Bapak bilang benar, dalam organisasi itu adalah kalau kita di dalam tubuh kita ya ini yang tadi, bintang tadi. Ya, kita seorang pemimpin yang berada dalam organisasi kita. Nah, di dalam ada
nanti minggu depan saya sampaikan. Ada strukturnya, orang dalam struktur organisasi itu adalah bulatan, dia seorang pemimpin, kemudian dia seorang organisator, berada di organisator, kemudian dia administrasi, kemudian dia orang yang manajemen, baru dia bekerja, kinerja. Ya. Nah, organisasi adalah menciptakan struktur dengan bagian yang bersatukan sedemikian rupa. Ya, sehingga hubungan dari antara yang satu dengan yang lainnya terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Sama seperti itulah tubuh kita ini. Tubuh kita yang Bapak bilang tadi. Tangan, pinggang kita, pencernaan kita, itulah tubuh kita. Tubuh. Ya. Kenapa kaki, apalagi semua adalah tubuh kita. Itulah organisasi. Nah, di dalam dunia, bahkan di dalam gereja, organisasi penting. Ya, struktur bagian yang dipersatukan jadi satu. Nah, kalau di dalam organisasi ini Alkitab bilang, yang saya bilang tadi tentang saling, ya, tidak gampang dalam organisasi gereja sekalipun, tidak gampang untuk menciptakan kata saling merendahkan hati, saling mengasihi, pokoknya saling. Semua orang punya itu, ya. Nah, tugas daripada pemimpin dan manajer adalah menciptakan saling tadi sampai tercipta dalam satu organisasi, supaya apa? Supaya tujuan bersama itu tercapai. Ya. Nah, coba bayangkan contoh saya, Musa membawa bangsa Israel itu, ya. Hanya tidak ada, mereka punya air minum, mereka bersungut-sungut misalnya. Nah, itu gambaran dari organisasi. Ada orang yang bersungut-sungut, ada orang yang nggak tahan, ya. Kemudian dia keluar misalnya dalam organisasi. Ya, coba kita lihat organisasi apa saja, termasuk organisasi gereja, adalah tidak gampang menyatukan itu, menghubungkan satu sama lain. Makanya Amsal bilang kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, itu ada di dalam organisasi. Nah, coba bayangkan kalau seorang pemimpin yang berada dalam suatu organisasi yang dia tidak bisa mengelola organisasinya, ya. Dia tidak tahan. Ingat tadi manajer interpersonal. Dia kalau ada masalah, misalnya antara suami istri, konseling misalnya, dan jangan sampai seorang pemimpin itu mengambil bagian dengan mengambil beban daripada masalah, daripada hubungan suami istri yang bermasalah itu, misalnya masalah mau bercerai misalnya. Itu perlu dikelola, ya, perlu dikelola. Nah, coba bayangkan kalau seorang gembala, dia seorang pemimpin rumah tangganya sendiri tidak bisa dikelolanya, apalagi bisa mengelola yang lain. Makanya Paulus bilang sebagai syarat daripada penetua atau diaken itu adalah dia bisa memimpin keluarganya, supaya apa? Tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Nah, itu organisasi, ya, organisasi strukturnya. Makanya ada manajer, ada bawahan, ada apa semuanya yang tadi kita sudah pelajari. Dia seorang pemimpin, dia seorang manajer, dan dia bekerja.
Nah, organisasi organisasi ini juga tidak dapat dipisahkan dengan struktur dan bagian terstruktur sesuai dengan tujuan organisasi yang dibentuk, ya. Jadi organisasi juga tidak dipisahkan, tidak dapat dengan strukturnya, ya. Makanya banyak struktur sekarang. Bagaimana struktur kita dalam gereja misalnya? Oke. Bisa dilihat di ilmu manajemen itu, ya, ada struktur piramid. Orang yang di atasnya dia itu sedikit elit, bagian menengah, dan yang mayoritas di bawah. Itu struktur organisasi, ya. Atau organisasi kita misalnya sekarang pakai misalnya di gereja, misalnya contoh, kita sebagai sistem kepenetuaan, ya, sama, ya, jadi gembalanya yang memimpin dan mengelola sistem kepenetuaan itu, misalnya sistem majelis, misalnya sistem majelis, misalnya majelis kalau tidak suka dengan pendetanya, ya bisa dimutasi misalnya. Nah, itu tidak gampang dalam suatu organisasi. Makanya hidup kita itu harus, kalau sebagai pemimpin Kristen, kita hidup dipimpin oleh Roh. Jiwa kita, jiwa yang besar, jiwa yang amur, tubuh kita dipakai untuk senjata kebenaran. Roma 13 bilang, kamu gunakanlah tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Ya, tubuh kita, hati kita dijaga, dipelihara dengan segala kewaspadaan, karena ingat kita adalah bagian dari struktur organisasi yang kita adalah menjadi pemimpin, menjadi pengelolanya, ya. Dan oke. Nah, organisasi juga adalah orang-orang yang menjembatani, orang-orang bagian luar yang berhubungan dengan dunia luar, ya. Dan orang-orang bagian dalam yang tidak berhubungan dengan dunia luar, ya. Dan orang-orang yang disebut dengan manajer menengah yang telah berusaha keras untuk menjembatani orang-orang luar, ya. Jadi ada orang yang menjembatani orang-orang luar itu masuk ke dalam lingkaran dalamnya, istilahnya, gitu, ya. Itu kenapa organisasi itu, coba kita lihat organisasi partai politik misalnya. Orang bisa saja mereka kalau tidak senang lagi keluar. Itu seperti itulah organisasi kita, manusia. Organisasi gereja juga seperti itu, ya. Bisa orang, apalagi zaman sekarang, kalau orang tidak suka lagi dengan pendetanya, maka dia bisa cari yang lain. Dan itulah organisasi, ya, yang harus dihadapi sebagai pemimpin. Nah, ini istilah-istilah saja, bahasa Latinnya melayani, mengurus, bertanggung jawab atas sesuatu, atau atas apakah kekayaan atau harta milik, ya, dari suatu urusan, ya, administrasi. Jadi misalnya administrasi orang, kalau gereja, orang, kan ini manajemen gereja, ya, orang harus, kalau orang yang baptis misalnya ada surat baptisnya, ya, orang bertanggung jawab, ada personilnya yang bertanggung jawab. Itu yang kita sebagai pemimpin, sebagai pengelola, ya, bekerja, kita tahu itu, ya, kita paham bahwa kita mengadministrasi itu, ya. Jadi harta atau harta milik, ya, berikut personilnya,
Maksudnya dalam organisasi ini ya, dalam administrasinya di dalam organisasi. Oke, sedikit lagi, ada 2 lagi. Nah, ini administrasi yang terjadi di dalam organisasi, dalam struktur organisasi. Kalau dalam dunia hukum ada buktinya, misalnya, ya, ada buktinya, yaitu perkataan dan tulisan, ya, tertulis. Yaitu disebut dengan saksi, ada administrasinya. Jadi orang yang menjalankan keterangan-keterangan yang menjadi hak milik atau kekayaan dalam suatu organisasi, itulah seorang administrasi. Kalau orangnya disebut administrator, ya. Kita di dalam gereja kita pasti ada orang yang mengadministrasinya, ya, di dalam organisasi kita gereja, ya. Makanya ada sekretaris, ada sekretariat, ada pokoknya struktur dalam organisasi itu, ya, ada yang menyusun keterangan-keterangan. Misalnya kalau rapat harus ada notulennya, sebagai tanggung jawab kita untuk organisasinya, ya, untuk organisasinya supaya berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, nah kita lihat terminologinya. Administrasi adalah suatu usaha proses kerjasama antar sesama manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya, ya. Jadi seorang pemimpin yang berada dalam organisasi, berada dalam satu organisasi, kemudian mengusahakan dan memelihara itu, dan ada orang-orangnya, harta kekayaan, milik personil apa saja yang ada di situ, itu menjadi keterangan dan itulah diadministrasikan dalam gereja. Ya, di dalam manajemen gereja istilahnya. Jadi manajemen gereja. Terus kenapa manajemen itu sangat penting? Ada kepemimpinan, ada manajemen, ada pekerja. Di pekerjaan manajemen ada organisasinya, ada strukturnya. Kemudian ada orang yang menjalankannya, itu disebut dengan ada keterangan-keterangan administrasinya. Nah, itu saling membentuk, saling apa istilahnya, ditenun istilahnya, saling dirajut, ya, seperti benang itu untuk menjadi warna yang menarik, ya, warna batik yang menarik, ya. Dan itu tujuan akhir daripada seorang pemimpin, seorang manajemen yang mengelola, mengusahakan dalam organisasinya sampai kepada tujuan yang disepakati bersama. Itu kenapa Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menciptakan dan membentuk manusia serupa dan segambar mereka. Untuk mereka manusia itu berlipat ganda, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi ini, berkuasa dan menaklukkannya, itu jadi tujuan, ya, Tuhan atas hidup kita, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah 12 menit. Atau sudah ngantuk? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Jelas, Pak. Makasih. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak Dosen.
Thank you. Makasih Pak dosen, jelas. Ada yang mau tanyakan atau cukup? Terima kasih Pak dosen. Cukup Pak. Pak, saya mau tanya satu Pak lagi Pak. Cukup Pak. Ya. Jadi di peran-peran manajer, kewenangan dan status manajer Pak, ada interpersonal. Apakah ini saya mau memastikan saja Pak. Nomor 2-nya IM-nya itu IM atau IN Pak? Informasional Pak. In ya, bukan IM ya. Ya IN ya Pak. Informasi. Siapa? Terima kasih. November ya. Ya. Saya salah tulis itu ya. Iya Bapak soalnya tulisnya IM. Iya ya. Info, maksudnya info. Informasi. Oke. Maklum Pak, jadi ini kebanyakan kantor jadi harus jelas. Ayo. Itu ayo. Haleluya. Ya, sekarang agak sulit Pak. Jadi minta maaf kalau kami banyak bertanya. Maklum usia sudah lanjut. Pak dosen juga harus alumni. Sudah mantap. Foto jangan lanjutan aja Pak. Foto nggak ngerti sama sekali. Ayo foto dulu. Ibu Demi. Oh pemarah. Baik Pak. Semua foto. Ya kita foto dulu. Foto dulu. Bapak Ibu, tolong untuk buka kameranya. Buka wajahnya dulu semua. Oke, kita ada 2 slide. Slide yang pertama, ditahan ya Bapak. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2. Buka. Ya, buka kameranya Bapak Ibu kalau ditunjukkan. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah saya foto Pak. Ya, sudah. Oke, sekarang yang berdoa. Pak Yesaro berdoa. Mas Yesaro Jebua. Terus. Kalau nggak ada Pak Romi Sinulingga, Medan. Ya Pak. Oke, mari kita bersatu dalam doa dalam mengakhiri kuliah kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersukacita pada malam hari ini atas pembelajaran kami. Kami percaya apapun yang diajarkan oleh dosen kami, semuanya itu akan menjadi modal kami, pegangan kami untuk pelayanan kami untuk kedepannya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Bapak dosen kami, Bapak Bambang. Kau berikan hikmat kebijaksanaan, Kau berkati dia terus agar tetap sabar mengajari kami, sehingga kami semuanya akan menjadi murid-murid yang akan berkompeten di bidang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang kami pelajari pada malam hari ini, semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, Kau yang tetap memberkati kami, Kau memberkati istirahat kami, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih.